invest kebahagiaan itu juga penting. Nah, itu. Itu bukan uang, itu bukan uang. Itu bukan. Halo, Jervi. Pagi. Halo. Ketemu Lagi lagi. kita, Bu. Ketemu lagi. Soalnya kemarin itu kan maunya ngobrol Hmm. panjang, tapi kan aku tahu lah, Jervi itu dengan kesibukannya seperti itu kan nggak mungkin talking too long with me. Waduh. Nggak sesibuk itu, Kak, Bu. Nggak sesibuk itu. Gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bu Kamil Ya, gimana? sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat Sehat. ya, Pi ya. Oke. Nyambung yang kemarin itu soal masalah kesultanan, Pi. Wih. Ini kita kan recordnya pagi ya. Kalau kemarin kan malam-malam bahas yang enteng-enteng aja lah menjelang tidur kan gitu ya soal Yang sneakernya ringan-ringan, Jerry. Pak. Nah sekarang ini serius untuk masa depan. Wah. Jadi pagi ini teman-temanku di YouTube dan podcast aku akan ngobrol lagi dengan Jervi Mongi soal yang kedua ini adalah soal investasi. Karena aku dapat bocoran ini Pi, katanya, tapi aku juga lihat sendiri sih bahwa Jervi ini pinter ya untuk investasi begitu-gitu. Kalau aku sendiri sih kayaknya masih Waduh, tersanjung saya. ilmunya kayaknya daging gitu. Sayang kalau nggak dibagi gitu ya. Waduh. Sebenarnya apa yang kamu lakukan, Vi? Dengan penghasilanmu sekarang, ya kita sama-sama tahu lah kalau kita berada dalam satu kantor kan, aku kurang lebih tahu lah ya berapa yang kamu bawa pulang alias take home pay itu kan apa yang kita bawa pulang kalau terjemahannya Serem parsial. nih. Nah aku kira-kira Jervi itu segitu. Kok bisa ya gitu loh, Vi. Kok bisanya ini dulu, Vi. Kenapa kok bisa? Kok bisa? Kok bisa maksudnya bisa dapat bisa dan berani berinvestasi menurutku sebesar itu gitu. Sebenarnya apa sih yang Jervi lakukan gitu? Oh, oke. Kalau yang aku lakukan, sebetulnya usia saya masih usia milenial lah, Gen sama sama ya. Sama aku kurang lebih maksudnya lebihnya banyak, kurangnya. Jadi sebagai anak muda kita harus ada niat atau keinginan untuk berinvestasi. Berinvestasi itu tidak harus kita membeli yang tidak mampu. Jadi kita harus berinvestasi yang kita mampu. Pertama itu ya highlightnya ya. Pertama berarti. itu kenapa kita harus investasi? Karena ada beberapa hal itu yang sifatnya tidak pasti. Jadi seperti kalau pada saat ini kan saya bekerja. Kalau bekerja itu kan kita nggak tahu umur perusahaan itu sampai kapan dia bisa membantu bertahan kita penghasilan gitu ya. Jadi itulah pentingnya investasi. Gitu. Jadi kalau investasi itu bisa dikatakan kita itu menabung. Sama kayak nabung ya, cuma bahasa kerennya gitulah ya, paling gampang gitulah. Investasi. Jadi tabunganmu berapa? Ih tabungan, invest, aku tuh lagi invest gitu, lagi invest. Oke. Aku tertarik dengan statementmu yang tadi, Vi, yang pertama tadi kamu bilang bahwa kita tuh investasi ya, maksudnya nek kalau bahasa Jawanya ojo kemelipen, maksudnya yang semampu kita lah ya. Kita ngukur kemampuan kan, maksudnya. Betul. Jangan sampai kita invest itu terus gaji habis hanya untuk investasi, sementara yang biaya hidup sehari-hari jadinya kan jadi tidak terurus, minggir lah istilahnya. Kan ngeri kayak gitu kan gitu ya. Gimana tuh? Tipsnya gimana, Vi, supaya kita maksudnya bisa ngukur diri lah. Oh, aku dengan gaji sekian itu aku cocoknya invest tuh sekian persen. Ada nggak rumus pakemnya? Sebetulnya kalau rumus pakem itu tidak ada. Karena kan yang tahu kemampuan kita tuh diri kita masing-masing. Jadi tipsnya kalau misalnya mau di saving itu adalah duit nganggur istilahnya. Apa tuh duit nganggur? Kok aku nggak punya duit nganggur ya, Vi? Duitku kepake semua. jadi dari apa yang kita butuhkan sebulan itu sisanya berapa yang bisa kita tabung, yang bisa kita invest. Oh, jadi setelah semua urusan domestik selesai. Betul, idle money lah istilah kerennya. Oh, idle money. Ya ampun, bahasanya keren banget ya. Aku nggak sampai ke situ. Jadi setelah kalau kayak aku ya, kamu kan, oh ya teman-teman Jervi ini masih single loh.
Siapa yang mau Waduh. Daftar ya, daftar. daftarnya lewat aku tapi Iya, daftarnya lewat benar. aku. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih single nih mumpung sebenarnya ya, justru ketika uang kita itu menjadi Betul. otoritas kita Mumpung masih sendiri. muda juga, ya. Kan gitu ya, nggak ada yang Betul. ngelarang kayak Jervi kan investasi ono ini paling mama kamu juga nggak ngelarang, malah mungkin seneng ya, mungkin mendukung ya, malah support Betul, banget. itu kan karena untuk masa depan juga kan, Bu. Dan terus kalau apa namanya, kalau udah berumah tangga memang kita harus memikirkan banyak hal terkait investasi ini. Yang jelas urusan domestik selesaiin dulu. Tapi kalau untuk Jervi, untuk teman-teman yang single itu bagaimana? Maksudnya kan urusan domestik itu ya masih ada orang tua ya, masih ada orang tua. Mungkin kita Betul. sebagai anak adalah bantu. Kira-kira Jervi berapa persen sampai menginvestkan gaji yang diterima tiap bulan untuk masa depan itu? Tidak terlalu banyak sih, Bu. Nggak Jadi terlalu banyak aja udah kayak gini ya, gitu ya. ya paling enggak dari 30% gaji 30%. kita investasikan. Oh gitu ya. Jadi, Wah mantap. iya, Gitu ya. 30% aja, 70%-nya buat yang lain ya. 70% nih. Iya betul, karena kita juga kadang-kadang sebagai pekerja, apalagi masyarakat urban tuh stres itu tinggi, Vi. Kalau kita nggak mikirkan biaya untuk meminimalisir stres, misalnya sekedar ya kepengen cuci mata, jalan-jalan, itu kan juga agak susah ya kita, gitu loh. Itu invest juga kalau jalan-jalan, Bu. Oh, jalan-jalan. Oh, ini menarik loh. Ini invest kebahagiaan, Bu. Oh, betul. Itu mahal ya. Itu nggak kita nggak bisa ngukur itu kalau untuk invest kebahagiaan. Pokoknya apapun yang membuat kamu happy itu lakukanlah, kan gitu ya. Benar, kalau nggak happy, sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa invest, Bu. Betul. Nah, terus ini lebih ke teknis nih, Vi. Oke, Bu. Tadi bilang kan Jervi sekitar ya 30% lah, Bu. 30% itu banyak juga ya gitu ya. Sekarang emangnya investnya di mana, Vi? Ini agak pelan suaraku. Sekarang investnya apa, Vi? Jadi gini, saya jelasin dulu ya sebelum saya invest apa. Oke. Jadi investasi itu ada banyak pilihan. Jadi ada investasi buat jangka panjang dan juga jangka pendek. Ya. Kalau jangka panjang itu mungkin lebih ke usia milenial ya, karena kan dengan jangka panjang itu kita baru dapat return yang tinggi. Betul. Sedangkan yang jangka pendek ini itu biasanya sifatnya liquid. Jadi liquid itu dalam arti cepat cair. Jadi misalnya kalau butuh dana darurat tiba-tiba kita bisa narik lah duit itu. Gitu. Nah, itu. Kemudian pilihan investasi itu juga banyak. Jadi pilihan investasi itu ada di properti bisa, ada di saham, kemudian ada di reksadana, dan juga bisa yang terkenal ini tuh P2P. Jadi banyak anak P2P, jadi singkatannya peer to peer. Peer-to-peer, oke. Peer-to-peer ya. Itu populer di kalangan anak-anak muda saat ini sih. Itu karena teknologi vintage, finance teknologi yang digemari oleh anak muda. Jadi itu aplikasi di mana para penyelenggara keuangan itu menyediakan aplikasi untuk bertemunya investor, yaitu kita pendana dan peminjam. Ketemu di situ gitu ya? Betul, ketemuannya di situ. Jadi kita, misalnya kita sebagai investor, kita bisa menginvestkan saham kita untuk meminjamkan kepada mereka yang membutuhkan dana. Nah, dari dana yang kita invest itu nanti akan ada return yang kita dapat sebagai investor atau sebagai pemberi dana. Gitu. Nah, ya P2P ini banyak jenisnya sih, Bu. Banyak banget jenisnya. Jadi boleh disebut nggak ini untuk aplikasinya? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan maksudnya kita kan memberi motivasi ya untuk teman-teman milenial, nggak apa-apa. Ini pengetahuan buat aku juga loh, Vi. Iya, bisa. Aku nih masih milenial, aku ini. Kamu nggak percaya? Benar. Iya. Benar, setuju, Bu. Apa aja? Jadi salah satunya tuh kalau yang di reksadana dulu ya. Reksadana itu bibit. Oh iya, pernah dengar. Jadi itu sifatnya sih liquid kalau menurut saya, karena kita bisa mencairkan sewaktu-waktu.
Oh bisa ya? Bisa, bisa. Namun kan kalau kita cepat tarik ya Ya tentunya return yang otomatis, kita dapat kan ya tidak pastilah. setinggi yang kita hold berapa bulan atau berapa tahun gitu loh. Gitu. Pasti. Jadi reksadana itu kan apa namanya ya, aplikasi yang apa ya, bentuk investasinya itu diinvestasikan pada obligasi, pada pasar uang, pada apa namanya, deposito gitu. Jadi di situ juga bisa diatur juga sih. Jadi bisa investasinya ke pasar uang itu seperti kayak obligasi, deposito, dan juga bisa di-setting obligasinya berapa persen, investasinya berapa persen itu lari ke saham. Itu bisa juga kayak seperti itu. Jadi kita bisa Nah, itu ngatur-ngatur lah ya di aplikasi itu, kita maunya bisa benar. bagaimana gitu kan. Ya, misal dari dana 1 juta kita Hmm. 30%-nya buat saham, 70%-nya buat Oh, pasar bisa gitu uang. ya. Bisa di-setting seperti itu. Itu model dari Bibit. Mm-mm. Sementara kalau yang saham, Mm-mm. wah saham itu bisa kayak kalau nggak salah ya namanya iPod kalau nggak salah. Itu salah satu iPod. dari platform ini ya, dari Mm-mm. platform investasi. Mm-mm. Kemudian ada juga yang terkenal ini P2P. Nah, P2P ini Mm-mm. salah satu jenisnya itu ada iGrow. Bentar-bentar, Bi. Nah, P2P ini baru atau sudah lama ya? Saya jujur P2P aku baru dengar ini. P2P itu udah jalan beberapa tahun yang lalu sih, Oh. udah cukup lama sebetulnya, tapi ya nggak lama-lama banget. Tapi ini Hmm. baru, termasuk Hmm. baru karena ini kenapa sih P2P ini begitu populer ya? Mm-mm. Banyak anak muda di Indonesia itu yang Tertarik. menggunakan ini aplikasi ini tertarik ini. Jadi Mm-mm. P2P ini sebetulnya sih untuk apa ya, mengakomodasi atau menjembatani para UKM-UKM. Jadi kan karena UKM. UKM itu kan butuh dana nih. Betul. Biasanya kan orang butuh dana ke bank, pinjam tetangga. Nah, Iya, iya. Betul, betul. nah Sekarang, dari kalau dari sekarang kan dengan namanya P2P, vintage teknologi lah. Jadi heeh. orang itu kalau mau minjem duit itu tidak susah. Jadi Hmm. prosesnya itu lebih mudah kalau melalui P2P. Dan Mm-mm. para kita pemberi dana itu Mm-mm. mudah karena menggunakan teknologi digital. Jadi Mm-mm. jika kita mau invest, kita tinggal download di Play Store Mm-mm. aplikasi apa, kita mau investasi di mana, tinggal klik, kita lihat, kita tertarik, klik, jadi deh Bisa bisa begitu ya. investasi. Oh. Iya, Jadi itu yang bikin ini anak muda tertarik. iya mungkin sekarang tuh memang semua itu kalau baunya digitalisasi pasti cepet banget deh apa bikin orang tuh langsung ikutan 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 gitu ya. Betul, Tapi betul. ini gimana dengan dari sisi keamanannya, Pi? Oh, jadi kalau tips ya buat untuk anak muda yang ingin berinvest, Heeh, itu kayak P2P ini ya, kita heeh. cari yang dalam pengawasan OJK. Nah, itu gimana caranya? Ya kita cek Mm. bisa di website OJK atau apa, dia Oh, bisa terdaftar ya. nggak? Nah, atau Oh. atau atau kita search di internet lah, Google Mm-mm. kan udah maju nih, itu Mm-mm. pasti akan ketemu kita nomor registrasi OJK-nya atau nomor apa terus Oh, pasti itu ketemu pasti ya. bisa kelihatan benar. Atau juga tipsnya bisa juga kita bisa berbagi sharing dengan teman. Jadi kita bisa nanya teman, Mm. "Oh, ini Nah, bagus nggak sih? mm. Ini OJK terdaftar di OJK nggak?" Mm-mm, Gitu. mm-mm. Nah itu cara Gitu kerjanya sih. gimana ya, Vi? Maksudnya gini, oke, aplikasi itu akan mempertemukan aku sebagai investor dengan orang yang akan aku biayai, kan gitu ya? Nah itu dia cara kerja aplikasinya bagaimana? Terus yang kedua, hitung-hitungannya aku dapat berapa? Gimana dapatnya? Taunya dari mana? Oh, Mm-mm. oke. Jadi yang pertama ya, Mm-mm. sebetulnya kalau yang pertama itu kita ingin invest di mana dulu, Oke, mm-mm. gitu ya. Jadi Mm-mm. kita yang memilih. Kita kita harus cari apa namanya P2P yang tepat buat kita, Umpama yang nih, sesuai dengan umpama aku mm-mm. senang dengan aku senang dengan inilah makanan laut umpamanya ya. Terus aku ingin bantu umpama ya, aku pengen bantu nelayan Indonesia. Bisa nggak pakai aplikasi P2P itu? Bisa.
Jadi Oh, heeh. misal nih, kalau Mhm. kan hasil laut ya ini ya. Heeh, Kalau misalnya hasil hasil laut, laut. Mhm. hasil laut itu kita bisa menggunakan platform iGrow. iGrow, oke. Mhm. iGrow. Jadi iGrow ini menjembatani para nelayan, Mhm. petani, atau peternak Mhm. untuk mendapatkan dana dana segar lah istilahnya, dana segar dari investor, yaitu kita yang mau Mhm. berinvestasi. Nah, ya udah Oh, kita bisa kita ya? tinggal tinggal download aplikasinya, Mhm. Terus? kemudian atau kita beremail, ada email juga sih, ada aplikasi, ada nanti notifnya di email. Hmm. Kemudian kita buka Mhm. kita buka aplikasinya, kita lihat produk apa di sana, apa yang ditawarkan di Oh. sana. Jadi ada Mhm. mungkin ada produk hasil laut, misalnya dia ingin apa namanya, kayak apa ya, bibit lele lah atau apalah atau apa. Umpamanya itu ya. Nah, Mhm. Mhm. umpamanya itu Mhm. itu bisa Ibu pilih. Jadi ada banyak jenis macam investasi. Jadi mungkin bisa dari jenis ternak, Mhm. tani, ataupun laut. Oh, Nah, bisa dari ya. aplikasi itu Mhm. kita bisa milih ya. Mhm. Tapi tidak semua bulan atau setiap hari itu ada laut karena kan musiman. Oh, iya ya, itu pengaruh ya. Mhm. Betul. Mhm. Itu Mhm. itu pengaruh. Jadi apa yang tersedia di sana itu yang bisa kita pilih. Oh, loh, emangnya kalau umpamanya sekarang, umpamanya ini musim gelombang tinggi, umpamanya ya, kan nggak mungkin nelayan melaut. Lah, apakah Betul. aplikasi itu juga tidak menawarkan investasi di bidang laut ini nggak ditawarin sama dia berarti? Kalau pas musimnya jelek Betul. maksudnya. Oh, Betul. jadi Tidak akan membantu di-open. ya. Jadi Iya, sebenarnya benar. membantu kita ya. Jadi jangan mentang-mentang kita Betul. suka suka membantu petani, membantu nelayan umpamanya. Terus kita pokoknya maksain diri, aku pokoknya pengen bantu nelayan, tapi timingnya ini nggak pas gitu ya. Dia semacam Benar. Dan memberi itu tidak bantuan. tidak mungkin ditawarkan di aplikasi sih, Bu. Oh Tidak mungkin gitu. ditawarkan. Iya, karena kan Hmm. eh, tidak ada kegiatan lah istilahnya, tidak Mm, ada mm, mm. aktivitas untuk menghasilkan gitu Oh sih. gitu. Nah terus nanti kalau aku Iya. udah pengen bantu umpamanya, itu kelihatan di situ berapa nanti yang akan aku dapat gitu? Jadi jadi nanti setelah kita oke, aku pilih misalnya pilih tanam jagung. Mm-mm. Dia ada tanam jagung. Nah, di tanam jagung itu nanti diinformasikan bahwa dia tuh butuh dana berapa. Mm-mm. Kemudian misal dia butuh 10 juta. Nah, 10 juta ini bisa diinvest 5 orang. Oke, Jadi terus? jadi jadi kuotanya itu ada 5. Jadi masing-masing orang itu dapat jatahnya 2 juta. 2 juta. Oh itu udah ditentuin sama dia dari sana segitu ya? Udah. Iya, Oh, benar. jadi kita nggak Kemudian bisa dominan gitu, nggak bisa ya? Ini 10 oh, juta aku nggak ambil bisa. semua. Nggak bisa. Jadi Oh. jadi sudah diatur, dia butuh dana berapa gitu loh. Mm-mm, mm-mm, 10 mm-mm. juta ya mungkin gini. Bisa bisa juga gini sih, Bu. Jadi 10 juta itu Heeh. kita mau invest 5 juta. Oh Terus yang lainnya bisa. ada yang 2 juta, 3 juta bisa. Bisa seperti Oh itu. bisa ya. Heeh, heeh, Dan heeh. return-nya udah di state di aplikasi sih, Bu. Hmm. Return-nya sekian. Terus Hmm. misal jagung nih, berarti Mm-mm, panen 3 bulan, mm-mm. duitnya balik dalam waktu 3 bulan dengan plus return yang ditawarkan di aplikasi. Gitu. Dan itu nominalnya nggak, ya mohon maaf ya, nggak terlalu besar juga mungkin ya, Vi ya. Untuk kita Betul, enggak. investor kayak aku nih baru nyoba-nyoba itu kan Betul. nggak Iya, terlalu menakutkan gitu loh maksudku. Enggak ya? benar. Kita Hmm. invest 1 juta aja bisa, 2 juta bisa, Oh gitu. enak ya gitu. Tergantung tergantung kita mampunya berapa. Maksudnya duit yang Mm-mm. ada di kita untuk kita invest itu berapa, gitu aja sih. Oh gitu ya, menarik. Nah Mhm. sekarang pertanyaanku gini, Mhm. kalau udah mau belum nanya udah ketawa. Kalau untuk milenial kayak Jervi kan istilahnya duit itu akan aku pakai nanti ya untuk aku berkeluarga, untuk anakku sekolah, untuk ini masih lama ya Vi ya. Tapi Masih kalau lama. ini suaranya aku kecilin lagi. Tapi kalau untuk aku gimana? Kayak IPP ini kan juga lumayan, Bu. Nggak cocok nggak formula itu? Maksudnya untuk orang-orang generasi serenial atau senior milenial kayak aku tuh P2P itu konsep itu eh, masih cocok nggak? Sebetulnya kalau investasi tidak mengenal umur sih, Bu. Semua Oh umur gitu ya. bisa. Cuma mungkin kalau untuk usia senior ya, itu Kamu kalau ketawa jangan ditahan loh, Bi.
Jadi bisa bisa milih yang jangka pendek sih, istilahnya bisa bisa ditarik sewaktu-waktu gitu loh. Yang liquid kalau menurut saya sih, kalau misalnya udah usia senior. Jadi seperti kayak P2P ini, seperti kayak iGrow itu mungkin dia 3 bulan kan sudah cair nih. Nah, itu mungkin bisa pakai seperti itu, Bu Kamel. Bisa ya, bisa, kayaknya masih cocok lah ya. Masih cocok lah, Bu. Cocok. Nah, sekarang nih pertanyaanku selanjutnya, Pi. Itu kan udah ketahuan kamu tadi tuh, oh ternyata Jarvi Mongi itu adalah orang yang suka investasi di P2P ini, kan gitu ya, Pi ya. Terus yang kedua nih, aku dapat bocoran lagi nih, Pi, soalnya kemarin. Jadi banyak yang apa itu? Bu, mau wawancarain Jarvi ya? Aku mau titip pertanyaan, katanya gitu. Waduh. Karena teman-teman itu ngelihatnya, waduh, kehidupannya Jarvi itu begitu sultan gitu ya. Kan nggak mungkin lah, Pi, kalau kamu hanya investasi di P2P itu. Pas, tadi kan kamu ada nyebut yang pertama properti, kedua reksadana, kan kamu bilang gitu. Apakah ada properti di dalamnya, Pi? Aku tanya. Ada properti. Jujur dia sama aku. Soalnya kalau kamu nggak jujur, aku udah tahu di Instagrammu. Kamu ada itu properti itu. Yep, betul. Selain P2P, selain reksadana, juga ini sih, saya juga invest di properti. Tuh kan, ketahuan kan. Ya, anak muda hebat ini. Aduh, makasih. Bayangin ya, dengan segitu yang dia dapat, saya tahu lah. Jadi kok dia bisa punya rumah segede itu ya, gitu lah, Jarvi. Tapi nabung nah, itu yang mau aku tanya, perjuangannya bagaimana? Pasti kamu ada kebutuhanmu yang kamu tahan juga kan untuk mendapatkan properti itu kan, gitu kan? Pasti ada yang jadi turun prioritasnya ya kan, Vi? Ceritain dong gimana itu caranya perjuanganmu bisa dapat rumah semewah itu. Wush, nggak mewah, Bu, kecil, Bu. Kecil, ukuran segitu, ampun. Kecil. Gimana ceritanya nih? Ini anak muda udah mikirin rumah loh, coba. Kenapa bisa beli properti yang sekarang ini saya punya? Itu sebelum saya kerja sih, itu udah punya cita-cita. Saya pingin rumah di daerah sini nantinya. Oh gitu. Jadi kan bermimpi ya. Harapan, ada doa, ada mimpi, kemudian kita realisasikan dengan kita pada saat kita kerja, kita saving tabungan kita. Dan mantap. Saya itu termasuk orang yang nekat. Oh, nekat ya, Bi ya. Seberapa nekat? Coba. Ya sempat gaji bulanan itu ya mungkin hanya kurang lebih sisa 30% lah. Jadi 30%. Jadi semua ditahan untuk beli apapun itu ditahan. Bayangin ya, 30% ya. Itu ya 30%, tapi memang saya sih masih single ya. Jadi kalau masih single itu kan ya mungkin masih bisa. Mungkin kalau yang sudah berkeluarga kayaknya sih susah ya. Berat pasti. Ya. Karena anak kan kebutuhannya banyak. Dari awal mulanya nekat karena saya berpikir beli rumah itu tidak rugi. Nggak bakal rugi, betul. Berinvest rumah itu tidak rugi karena rumah itu nantinya kan dia nilainya tidak mengalami penyusutan kan? Iya, betul. Nah, jadi nilainya semakin tahun itu semakin naik. Jadi kenapa saya nekat karena dengan posisi penghasilan saya seperti ini sekarang, itu memang sisa 30%, tapi nanti setelah beberapa tahun kemudian dengan nilai penghasilan saat ini, itu nilai kenaikannya sangat jauh sekali inflasinya gitu. Iya, betul. Nah, jadi beda. Itu kenapa saya membeli sebuah properti ya dari Surabaya. Boleh disebutkan nggak? Yang jelas ya. Sombong nih. Loh, memang channel kita ini channel sombong ini. Oh, gitu ya? Gini teman-teman, gini ya. Artinya apa? Aku tuh kepengennya gini. Kita tuh banyak ngobrol tentang. Coba deh kalau teman-teman perhatikan ya di YouTube aku, di podcast tuh kebanyakan tuh mostly tuh aku ngundang tamu-tamu yang masih muda itu untuk apa? Untuk memotivasi ya, memberi motivasi untuk yang lain.
Karena aku juga kan ada anak juga kurang lebih usianya juga Masih milenial-milenial muda ya, begitu. Bu, ya? Itu Milenial ya. aku berharap itu bisa channel-channel itu, konten-konten itu bisa jadi inspirasinya dia lah nanti. Oh, semangat kayak Mas Jervi tuh loh, Dek, gitu. Waduh, Jadi wah, terima kasih. kan kayak gitu kan. Jadi harus inspiring gitu loh. Gitu, Pi. Iya, Bukan untuk betul, kesombongan betul. sih. Ya walaupun aku tahu sombong sedikit itu pasti ada. Manusiawi, Bu ya. Ya. Jadi tadi itu nekat ya, Bi ya kan, kalau masih bujang sih nggak masalah ya, gaji kesisa 30%. Iya, kurang lebih segitu 30%. Wow, luar biasa ya. Tapi kalau yang untuk berkeluarga, saya himbau ya, tolong hati-hati, itu sudah mau Itu itu kayaknya lampu nggak merah. mungkin. Itu Iya, udah lampu iya, iya, merah benar. banget. Bunuh diri Soalnya, nanti, Bu. waduh. Nah, makanya kita harus bisa bedain antara nekat dan bunuh diri. Satu sisi Benar. kalau nggak nekat itu kita nggak dapat apa-apa, tapi ya jangan sampai bunuh diri gitu loh maksudnya. Loh, Yang pada penting waktu, inilah, sesuai uh, kemampuan lah, Bu. Lah sekarang gini, Vi. Ini kita main kalkulator nih. Ini otakku jadi berpikir lagi, Vi. Kalau kamu bicara nekat ya. Awas, siap-siap kamu. Aku mau Wow. nanya yang lebih teknis lagi. Tadi kamu bilang Korek-korek 30%. ini. Ini adalah acara korek-korek. Jadi 30% Oke. gaji tersisa. Terus aku mikir gini, lah untuk uang mukanya sendiri, properti itu kan nggak sedikit loh, Vi, uang mukanya. Dapat dari mana uang mukanya? Banyak. Jadi, Hmm. kalau di pengalaman saya ya, Hmm. kalau mau ambil properti, ambillah properti yang Hmm. sesuai dengan kemampuan kita. Satu Dalam itu. arti, Hmm. satu, kemudian dari untuk payment-nya, entah itu uang muka, itu Uh-uh. kalau bisa kita cari, misalnya kalau kita nggak mampu, ya kita cari yang uang mukanya ringan. Atau bahkan sekarang kan lagi booming yang uang muka rumah tuh 0%. Nah, Emang ada? jadi carilah, ada. Ada. Hah? Jadi nol, tapi Uh-uh. kan nanti nilai KPR-nya lebih tinggi gitu. Oh iya, tapi ada ya Nah, untuk karena properti nol itu? ada Bu, ada. Saya Oh. pernah lihat juga sih, ya juga di yang pengalaman saya. Ternyata setelah 3 tahun saya beli rumah itu, ternyata ada promo Nah, bahwa karena pandemi juga ya. Jadi mereka iya kan sepi. Agak jualnya seret. ajur-ajuran gitu loh. Jadi ya udah, uang muka bisa nol, tapi nanti kan Heeh. nilai-nilai untuk Cicilannya. cicilannya itu lebih lebih besar, biasa begitu. Nah, tapi ingat lagi, sesuai kemampuan saja. Iya, heeh. Iya, Jadi pada gitu. waktu itu Kemudian untuk uang muka itu kamu dari tabungan yang udah ada kalau ya? kalau saya ya, Mm-mm. ini sebenarnya kesalahan. Jadi mungkin anak-anak milenial jangan melakukan seperti ini. Waduh. Saya memang ada tabungan saving, tapi pada saat yang ditawarkan itu, rumah Mm-mm. itu minta uang muka rumah itu 50%, jadi setengah dari harga. Wih, Nah, setengah dari jadi harga. Sebentar jadi aku jadi ngitung ini, Pi. Luar biasa ya tabunganmu. tunggu dulu, belum. Jadi Terus. dari uang muka 50% itu Mm-mm. kan bisa dicicil. Kalau saya ambil metode bisa dicicil selama 3 tahun uang muka Oh. itu, karena posisi rumah yang saya beli ini akan jadi 3 tahun kemudian pada saat Oh membeli rumah gitu, itu. belum ya, belum jadi. Mm, jadi Mm-mm. jadi rumahnya belum jadi. Jadi ya Masih memang kaplingan. cukup, ya masih tanah gitu, belum dibangun. Jadi saya ada tabungan sedikit, dan sisanya saya itu mengambil uang dari bank pinjaman Untuk uang muka itu. untuk uang muka. Nah, Mm. kemudian pada saat realisasi setelah 3 tahun, saya nggak mungkin punya dong uang sebanyak sebanyak untuk melunasi semuanya itu. Akhirnya saya kan Mm-mm. KPR-in. Saya Oh, nggak bisa ngelunasin. oh Nah, jatuh jadi KPR-nya itu setelah uang muka lunas ya? betul, Oh ya, gitu. selama 3 tahun itu. Kita bayar Nah, uang muka aja itu berarti. sangat-sangat membebani sebetulnya. Jadi Heeh. kalau kalau tipsnya, mending ambil uang muka yang ringan. Atau kalau mau cari properti, carilah properti yang sesuai dengan kemampuan kita, sehingga nanti uang muka yang diminta itu Nggak tidak ngeberatin tidak ya. membebani kita Mm. gitu. Itu pengalaman dari properti yang saya investasi di Surabaya, yang saya investkan Mm-mm. di Surabaya. Terus sampai sekarang udah jalan cicilan berapa tahun, Pi? Sekarang sih sudah ringan ya, karena Heeh. kan sudah dari cicilan dari uang muka kan sudah hilang. Mm-mm. Ya 15 tahun lah, 15 sampai 20 kalau nggak salah, saya lupa. Udah sisanya sisa berapa tahun tinggal?
Sisa cicilan. Sini masih jalan 3 tahun lah. Jadi masih lama ya. Jadi tapi jalan apa ya? Harga rumah itu sudah terbayar kurang lebih 70%. Oh, hebat luar biasa, Nah, 3 tapi tahun. cicilannya kan kecil kan? Ya, Dan karena harga ya macam-macam lah, benar. ya dan tapi kan harga rumah semakin tahun semakin naik Betul. nih. Kemudian Udah juga jadi ya sekarang? Sekarang udah jadi? udah jadi, udah lama, udah 3 tahunan jadi. Kok nggak kamu tempatin, kenapa? Rencana ingin aku sewakan atau ingin aku kos-kosin gitu loh. Jadi karena apa ya, kita bisa meng-create pendapatan juga dari Iya, betul. Jangan sampai itu. nganggur. Jadi itu juga tips. Jadi properti itu juga bisa kita apa ya, daya gunakan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi jadi dari pendapatan sewa atau kos itu kita bisa buat bayar cicilan rumah itu sebetulnya gitu. Itulah kekuatan Kalau dari harta, harta tidak bergerak kan, kekuatannya di situ. betul, itu sih menangnya di situ. Dan misal nih kalau saya gagal bayar nih, kan rumah saya sudah investasi sudah naik nih, lumayan besar. Itu kan bisa saya jual, jadi ada selisih margin. Wah, luar biasa. Selisih margin itu lumayan. Kalau mau di properti. Kalau mau di properti. Terus tadi P2P udah, reksadana udah, properti udah. Ayo apalagi? Pasti apalagi ya. Sudah. Kalau saham nggak berani. Reksadana tuh gimana kalau reksadana? Yang tadi yang di awal yang aku udah nyinggung ini ya, terkait reksadana bibit. Itu tadi. Kamu ikut itu juga. Saya main di situ. Jadi kita kan bisa mengelola sendiri. Jadi dari 100% duit yang kita investasikan, berapa persen mau kita mainkan ke saham, berapa persen yang mau kita mainkan ke pasar uang, atau sebagai saving berapa gitu sih. Loh, apa namanya? Kalau untuk aku, seusia aku, reksadana cocok nggak, Vi? Kalau tadi P2P kan kayak gitu ya. Sebetulnya cocok saja, cuma kan untuk return-nya agak sedikit berbeda dengan usia-usia milenial kan ya. Karena mungkin kalau usia senior itu kan mungkin kalau dari situ kan dia hanya bisa bertahan ya, kita kan nggak tahu ya umur ya. Jadi makasih, jadi mungkin enggak. Jadi kalau yang reksadana ini mungkin Bu Kamil bisa, boleh, oke, nggak masalah. Cuma mungkin return yang akan didapatkan tidak sebesar dengan return yang milenial yang dapatkan. Yang anak muda ya. Tapi kan itu kan bisa aja Bu Kamil bisa atur. Misal nih, Ibu mainnya lebih banyak di saham. Nah, lebih banyak di saham. Nah, misal Ibu kan dari 100% uang yang diinvestasikan, itu 70%-nya untuk saham, 30%-nya untuk mungkin pasar uang seperti deposito, obligasi, surat utang negara, SUN, atau apa. Nah, itu misalnya kalau Ibu saham itu kan high return, high risk ya. Iya, misal betul. Ibu cuma investasi 3 bulan aja, misal kalau saham itu naik, otomatis return yang Ibu dapat juga besar. Jadi usia juga tidak mempengaruhi sebetulnya. Gitu ya. Namun tapi kalau misalnya kita semua di saham, ya kita juga harus bisa legowo istilahnya. Namanya berinvestasi itu kan pasti ada gagal, ada yang untung. Aduh. Nah, masalahnya kan uangnya cuma segitu-gitunya, Pi. Uangnya cuma segitu-gitunya, ya kan? Langsung, ya gagal. Aduh, ampun DJ. Makanya tuh kalau berinvestasi juga kita harus punya ya minimal analisa sederhana lah. Jadi terus kayaknya ditambah insting, Devi ya. Kayaknya ditambah insting deh. Bisa, dan juga perlu juga saran dari teman juga penting sih, Bu. Jadi minta pendapat orang lain itu juga penting. Jadi kan beberapa ada mungkin orang yang lebih berpengalaman, gimana sih caranya bisa tahu ini yang akan profit terus, ini yang akan naik terus, yang bisa memberikan profit lebih tinggi lagi. Itu kadang-kadang juga dari sharing dari teman-teman gitu sih. Ya, kita kan berburu kan podcast kayak Bu Kamel ini. Sering-sering lihat YouTube podcast ya.
Oh bener, podcast-podcast tentang investasi banyak juga kok. Sekarang kan dunia digital ya, digital tuh banyak sekali membantu sebetulnya buat kita nyari informasi. Iya. Apa sih yang nggak ada sekarang kan? Semuanya kalau kita mau cari Betul. sekarang ada gitu loh. Ya kan? Bener. Iya, betul. Sekarang dengan apa yang kamu miliki ya, Via, maksudnya, kamu masih merasa ada yang kurang nggak? Wah, Maksudnya, manusia itu harus bersyukur. ya kalau dari satu sisi itu ya, maksudnya untuk memacu motivasi kamu, aduh aku udah ini, aku kayaknya pengen ini. Oh, Mm-mm. kalau untuk saya saat ini sih, saya inginnya ini sih, Apa? membangun properti yang sudah ada. Jadi Oh, untuk supaya saya bisa meng-create lagi profit dari properti yang saya investkan. betul. Istilahnya biarkan uang yang bekerja untuk kita. Wah, Waduh, itu adalah quotes-nya Jervy Mongi. Biarkan uang bekerja untuk kita ya. iya, gitu. Jangan Tidak kita lagi kita dikerjain bekerja sama untuk uang. uang. Hmm. Jadi kita tidak menghamba ke uang kayaknya. Betul. Tapi ingat sih satu, uang itu penting, Betul. tapi bukan segalanya. Iya, Iya betul. kan? Artinya ada beberapa kondisi yang benar-benar itu uang kita sebanyak itu tuh akhirnya nggak berlaku lagi deh. Iya Benar. kan? Benar kayak gitu Ya kan? kayak tadi di awal kan, invest kebahagiaan itu juga penting. Nah itu, Itu itu bukan uang, itu bukan uang. itu nggak bisa dibeli sama uang itu. Tidak bisa dibeli pakai uang. Iya, Betul. menarik banget ya perbincangan kita sama Jervy Mongi nih. Dia Bobot ya. ilmunya daging. Dia 2 hari aku sandera nih soalnya. Gak bisa kemana-mana dia gara-gara mau jadi tamu di podcastku. Enggak juga, Bu. Nanti kalau Jervy ada ilmu yang daging lagi, boleh dong bagi-bagi sama teman-teman di sini ya. Oh, boleh. Saya siap diundang lagi, Bu Oh sih. Amel. Sukses ya, Vi, untuk semua yang Oke, kamu sukses juga buat Bu lakukan. Amel. Ya, Terima kasih udah sharing-sharing untuk amin. teman-temanku di sini loh ya. Jangan kapok Ya, ya, Vi. oke. Iya, Bu Amel. Jangan lupa berinvestasi, Bu Amel. Tidak ada kata terlambat. Iya. Minimal deposito. Minimal deposito. Aku tuh investasinya kok investasi lemak di perut aja lebih. Aduh. Aduh, menarik sekali. Oke, Devi, makasih banget ya. Oke, Nanti ketemu sama-sama Bu lagi ya. Amel. Aku ganggu hari liburmu. Oh, enggak apa-apa. Jangan lupa bahagia, investasi untuk Yep, kebahagiaan. Ya, betul. oke. Yep, Oke, yep. Jervi, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.